Namanya terdengar menyeramkan, Lembah Tengkorak. Nama itu sering muncul di beranda media sosial, seakan memanggil saya untuk mendatangi. Sebenarnya saya sudah pernah mencoba ke sini sebulan lalu, tapi karena berangkat terlalu siang, ditambah perjalanan kami lambat, mungkin karena membawa anak kecil. Akhirnya kami hanya sampai di persimpangan hutan dan gagal mencapai lembah. Hari ini saya kembali lagi sendirian. Kali ini saya akan menelusuri jalurnya sampai benar-benar tiba di Lembah Tengkorak. Ikuti perjalanan saya sampai akhir. Perjalanan dimulai pukul 7 pagi, menelusuri jalan bebatuan yang hanya muat satu mobil. Di jalur ini kita sering berpapasan dengan kendaraan bermotor milik para petani. Dari base camp sampai persimpangan pertama, jalannya cukup landai, berbatu dan timbun pepohonan di sisi kanannya, membuat perjalanan terasa teduh. Beberapa menit kemudian, kita tiba di persimpangan jalan. Jika lurus menuju Gunung Bukit Tunggul, kita ambil jalur kanan menuju Lembah Tengkorak. Kontur jalannya mulai berbeda, lebih sempit, hanya jalan setapak yang biasa dilewati motor para petani. Tak lama kita akan melewati kawasan perkebunan dengan pemandangan pegunungan, lalu sebuah gapura kecil. Tepat setelah gapura ini, kita melewati sungai. Total ada 4 aliran sungai yang akan kita seberangi. Kali ini debit air cukup kecil, berbeda dengan sebulan lalu ketika airnya jauh lebih deras. Dari sini terlihat jelas kemegahan Gunung Bukit Tunggul, perkebunan warga dan suara aliran sungai yang menemani perjalanan. Setelah melewati 3 aliran sungai, kita bertemu persimpangan lagi. Kita belok kanan dan di sana ada sebuah warung kecil yang menjual minuman, gorengan hingga stroberi segar hasil panen perkebunan sekitar. Jalannya mirip seperti dari base camp tadi,
berbatu, dan cukup lebar untuk dilalui satu mobil. Saya berhenti sejenak di sini, beristirahat sambil menikmati udara segar. Dari penjual warung, saya mendapat informasi bahwa sudah ada beberapa orang yang sedang camping di Lembah Tengkorak. Dari beristirahat, perjalanan berlanjut. Kita tiba di persimpangan antara jalur Gunung Sanggara dan Lembah Tengkorak. Kita ambil jalur kanan kembali melewati jalan setapak. Setelah berjalan sekitar 1 jam dari base camp, tibalah saya di pos 1. Di titik ini kita melewati sungai keempat, sekaligus menandai masuknya kawasan hutan. Jalurnya mulai menanjak curam dengan pepohonan tinggi dan semak lebat khas hutan. Sejauh ini hanya 2 orang yang saya temui. Mereka sudah camping dari lembah. Di hutan ini banyak pohon besar yang menjulang tinggi, dan tak jarang ada yang sudah tumbang. Di jalur ini, kita juga akan melewati sebuah pohon besar berwarna hitam yang sepertinya pernah tersambar petir. Pohon itu bisa menjadi penanda bahwa kita berada di jalur menuju Lembah Tengkorak. Sekitar 20 menit dari pos 1, kita sampai di sebuah persimpangan luas yang biasa digunakan untuk mendirikan tenda. Dari titik ini ada 3 arah, Gunung Sanggara, Gunung Pangparang, dan Lembah Tengkorak. Untuk menuju lembah, kita harus kembali menuruni jalan setapak dengan kondisi jalan yang mirip seperti saat perjalanan naik dari pos 1 tadi.
Setelah setengah jam perjalanan, kita sampai di pos 3. Vegetasinya mulai berbeda, lebih terbuka dengan cahaya matahari. Banyak pohon pisang dan suara aliran sungai dari bawah sudah mulai terdengar. Dari sini jalur menurun cukup curam, hingga akhirnya kita tiba di tepi sungai. Jalur sungai inilah yang akan kita ikuti menuju lembah Tengkorak. Awalnya saya kira lembah sudah dekat, setelah bertemu sungai ini. Ternyata jalurnya masih cukup panjang. Alhamdulillah akhirnya saya tiba di lembah Tengkorak tepat pukul 9 pagi dengan total perjalanan 2 jam 17 menit. Dari kejauhan, air di sini terlihat keruh, tapi saat terlihat lebih dekat, ternyata cukup jernih. Bahkan ada ikan-ikan kecil seperti impun yang bisa terlihat. Saya sempat menggunakan air ini untuk memasak mie. Area lembah ini cukup luas dan cocok untuk camping, dengan suasana tenang di tengah hutan. Saya sempat menerbangkan drone di sini. Jujur agak khawatir karena air danau terlihat cukup dalam, ditambah banyak pohon tinggi yang bisa membuat drone crash. Jadi saya harus ekstra berhati-hati. Oke, itu aja perjalanan saya menuju lembah Tengkorak. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.